Sebulan lebih nih saya nggak produktif karena harus adaptasi sama jet lag. Lokasi saya kali ini dan tempat yang bakal kita bahas adalah Panama City. Negara Panama adalah negara paling maju di wilayah Amerika Tengah karena memiliki mesin uangnya sendiri yang nggak pernah putus. Nah, Panama City ini adalah ibu kotanya negara Panama. Di sini kita bisa lakukan beberapa aktivitas. Paling enak ya belanja. Pajak di sini relatif kecil. Pernah dengar kan kasus Panama Paper yang para pejabat di seluruh dunia ketahuan kalau nyimpen banyak uang di sini. Kita mah enak lah, cuma pusing buat nyari duit. Lah mereka buat nyimpen duit aja harus jauh-jauh nabung di Panama. Kasihan. Oke, lanjut ya. Nomor 1 belanja kalau punya uang. Lalu nomor 2 itu Casco Viejo, kota tua di Panama City ini. Lalu nomor-nomor selanjutnya ada museum, taman kota, dan pusat-pusat budaya. Nah, berhubung saya nggak punya uang buat belanja-belanji dan males banget buat ke kota tua apalagi ke museum, jadi langsung aja kita skip. Ini yang tadi saya bilang, mesin uangnya negara Panama, Panama Canal. Salah satu level tertinggi karya cipta manusia. Gimana enggak? Untuk bikin terusan ini nyambungin Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik mesti ngebelah daratan. Selain itu juga terusan Panama ini menggunakan teknik pompa. Jadi kapal-kapal yang lewat terusan Panama ini dipompa naik ngikutin tinggi permukaan hingga di titik tertinggi di lokasi saya sekarang, Danau Gatun, di ketinggian 26 meter di atas permukaan laut, 26 mdpl. Itu setara gedung berapa lantai ya? Hingga 40 kapal melalui terusan ini perharinya, dengan biaya mulai dari beberapa ribu dolar hingga puluhan ribu dolar atau lebih, tergantung pada ukuran dan karakteristik kapal serta faktor-faktor lainnya. Kapal pesiar biasanya dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan kapal kargo, karena kapal-kapal pesiar ini tidak hanya sekedar lewat, tapi juga ada servis tambahan sebagai pengalaman wisata kepada penumpang. Pada tahun 2019, penerimaan negara dari terusan Panama mencapai sekitar 2,6 miliar US dollar. Saya coba convert ke rupiah, tapi kalkulator HP saya nggak sanggup, men. Hitung sendiri aja deh. Gimana nggak kaya nih negara. Kalau posisi kapal sudah di Danau Gatun, berarti sudah setengah jalan melalui kanal ini. Proses mendaki dari posisi awal kapal saya di lautan Atlantik hingga ke danau ini terlewat oleh saya karena prosesnya tadi terlalu pagi. Masih tidur lah saya. Tapi proses turun hingga tiba di Panama City di sisi lautan Pasifik juga bakal sama menariknya lah. Untuk merasakan pengalaman di Panama Canal, selain menggunakan kapal pesiar, terdapat juga kereta api wisata dari Kolon ke arah Panama City atau sebaliknya. Dan di setiap pintu air atau di sini istilahnya adalah locks, terdapat pusat pengunjung dengan menara pengamat untuk para turis menyaksikan proses kapal-kapal ini melintasi kanal. Dan ini merupakan opsi paling murah untuk Panama Canal Experience. Locks atau pintu air terdekat dari Panama City adalah Miraflores Locks. Ini ngejemput kita ini. Terdapat 3 kelompok pintu air atau locks di sepanjang Panama Canal. Yang pertama dari sisi Laut Atlantik adalah Gatun Locks. Pintu air ini yang terlewat oleh saya tadi pagi.
Di Gatun Locks ini terdapat 3 ruang pintu air bertingkat untuk mengangkut kapal-kapal dari permukaan air laut naik ke Gatun Lake atau Danau Gatun. Posisi kita saat ini. Nah, saat mendekati kolong jembatan Puente Centenario di depan, sejumlah tugboat menjemput kapal kita untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Dan segera kita akan masuk ke pintu air selanjutnya, Pedro Miguel Locks. Pintu air yang kedua. Kenapa? Itu. Kurus banget jembatan. Jembatan di atas ini adalah jembatan yang baru. Jembatan yang dibangun untuk mengurangi kepadatan jembatan yang dibangun sebelumnya, Bridge of America, yang menyambung Transamerica Roadway dari Amerika Utara ke Amerika Tengah hingga ke Amerika Selatan. And the train continues. So, in the 90s, Panama Canal built this. We have arrived. Yeah, enter to the lock. We will talk now. No, still pass through the canal again. Oh, Still long time to go. who's gonna take me a photo now? Is it I don't know, not me. Why not?
Begitu haluan kapal sudah tepat di bibir pintu air, tugas mengarahkan ke jalan yang benar yang sebelumnya sukses dilakukan oleh tugboat, kini diambil alih oleh lokomotif-lokomotif penarik. Lokomotif-lokomotif ini terdapat di kanan kiri kapal, depan, tengah, dan belakang, menggunakan tali-tali untuk menyeimbangkan arah laju kapal agar tetap di tengah dan tidak menyerempet sisi-sisi pintu air. Lihat saja, sedikit sekali sisa ruang antara kapal dan dinding pintu air. Kesalahan kecil saja bisa dibayangkan seberapa fatal kerusakan yang bakal terjadi, baik itu di sisi kapal ataupun pada bangunan pintu air. Setelah kapal berada di posisi yang tepat, pintu air ini akan memompa air sehingga kapal akan turun dari ketinggian permukaan Danau Gatun. Seluruh rangkaian proses di Pedro Miguel Lock setelah selesai. Tali-tali penghubung dengan lokomotif-lokomotif dilepaskan dan lokomotif-lokomotif tadi kembali ke posisi awal. Pemandu kapal kembali diambil alih oleh tugboat menuju ke pintu air terakhir, pintu gerbang Samudra Pasifik, Miraflores Lock. Tiga 30 menit kemudian, haluan kapal sudah tiba lagi di ujung awal pintu air selanjutnya, Miraflores Lock. Lokomotif-lokomotif penarik sudah menunggu berjajar rapi siap bertugas. Kemudian satu persatu menyambungkan tali-talinya dengan kapal, mengulang proses yang persis sama di pintu air sebelumnya, tapi dengan tambahan tingkat kesulitan. Karena hujan deras ikut campur pada proses kali ini.
kita akan melakukan proses yang sama di kamar pintu air yang satunya. Dari sudut pandang bagian belakang kapal ini, saya bisa dapatkan pemandangan yang lebih baik dari proses surutnya air dari pintu air. Prosesnya akan terjadi sedikit demi sedikit, sehingga perubahan ketinggian permukaan tidaklah terlalu terasa. Maka saya buatkan time lapse, sehingga proses surutnya jadi terlihat signifikan. Dua kapal yang semula sejajar sekarang sudah berbeda level ketinggian. Tinggal menunggu pembatas kamar pintu air di depan kita dibuka, maka seluruh proses menyeberangi Panama Canal telah dilalui. Lokomotif-lokomotif penarik akan melakukan tugas terakhirnya, mengantar kita ke pintu keluar Miraflores Locks. Dan selanjutnya, terbentang Samudra Pasifik yang luas.